kaulu tubuh memecah, kailia luka bertahan, katangah jalo berserak, katapi cirampang lake, kamanga laikan tu, kamanya kemanggapai lagi niko, dan seluruhnya itu adalah kita, nenek mama, imam kati, alim ulama, cedek pandai, bunuh kanduang, harus bersinergi awak mencari langkah-langkah antisipasi itu, jangan sampai anyui jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah suji jusipuah sabare buka nampiawai naraculurik main daun. Indak basisiah jobai siba indak baigo joba bate. Ko kete indak basa namu, ko kadang indak babilang gala. Wujudnya sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalawat kita kepada Nabi. Tunsana minang mustika jaya nan bucistoi. Bersyukur balik kita di channel ko. Semoga tunsana nan bucintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko tunsana akan kita cigo mauraikan pilar-pilar sifat manusiawi menurut adat Minangkabau. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak dan sama-sama kita dengarkan di sana kasadonyo. Adapun sebelah pilar sifat manusiawi yang beradab menurut adat Minangkabau, katona nampe kapalang tukang binaso kayu, kapalang cadiak binaso adat, kapalang alim rusak agama, kapalang paham kacau negari. Salah satu tujuan adat pada umumnya adalah adat Minangkabau membantu individu nan babudi luhur, manusiawi nan babudaya dan beradab. Dari manusia-manusia nan beradab itu akan diharapkan akan melahirkan suatu masyarakat nan aman dan damai, sehingga memungkinkan suatu kehidupan nan sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat. Masyarakat yang baldatun taibatun warabun ghafur. Untuk mencapai masyarakat nan demikian diperlukan insan dengan sifat-sifat menurut adat Minangkabau, antara lain adalah yang pertama, hidup beraka bau kue juga bajangku. Dalam menjalankan hidup dan kehidupan, orang Minang dituntut untuk selalu memakai akalnya, tahu kue dan harus mempunyai rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat. Kelebihan manusia dari makhluk lain seperti binatang adalah manusia mempunyai kekuatan nenggadang bila dipakai secara tepat dalam menjalankan hidupnya. Kekuatan tersebut adalah otak, otot, dan hati. Pengertian peningkatan sumber daya manusia tidak lain dari mengupayakan sinergitas dan kontrol ketiga kekuatan tersebut untuk memperbaiki hidup dan kehidupan. Dengan mempergunakan akal pikiran dengan baik, manusia akan selalu waspada dalam hidup. Seperti dalam pepatah, dalam mulo aki membayang, dalam bayak kanalah buruk, dalam galak tangih kok timbul, hati gadang utang kok tumbuh. Dengan berfikir jauh ke muka, kita dapat meramalkan apa yang bakal terjadi, sehingga tetap selalu berhati-hati dalam melangkah. Alun rabahlah kau juang, alun pailah babaliak, alun dibalilah berjuang, alun dimakanlah teraso. Di dalam merencanakan sesuatu pekerjaan, dipikirkan lebih dahulu sematang-matangnya dan secermat-cermatnya. Diawai sabi raso, dikaruak sabi gawang, dijarah sabi lubang.
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, perlu dilakukan sesuai dengan urutan prioritas nan Allah direncanakan. Seperti kata pepatah, mengaji dari alih, babilang dari aso, mencancang balandasan, melompek besi tumpu. Dalam melaksanakan suatu tugas bersama atau dalam suatu organisasi, kita tak mungkin berjalan seorang-seorang. Hilangkan rasa pantang tempe. Diharapkan dapat menyesuaikan diri jo pola masyarakat kekinian. Dan lagi bila dalam suatu organisasi itu hanya balego awak semua. Dalam kondisi yang demikian akan berlaku pameo iyo kan nan kata beliau tapi lakukan nan dia awak. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita pelajari kembali ajaran adat kita yang berbunyi bajalan banan tuo balaye banah kodo bakato ba nan pandai. Pepatah tersebut mengisyaratkan bahasanya nenek moyang kita Allah lebih dahulu memahami pola organisasi modern era kini go. Renungkanlah, masih banyak di antara kita nan alun punya cita-cita hidup. Indak tahu apa yang ingin dicapai dalam hidup itu. Namun ada juga nan punya cita-cita tetapi indak tahu bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita itu. Nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu Allah tahu apa yang ingin dicapainya dalam hidup itu. Dan Allah tahu pula cara apa yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita itu. Cubalah kita cermati pepatah ko. Nak kayu kuat mencari, nak tuah bertebu urai, nak mulia tapi ijanji, ndak namo tinggalkan jasa, ndak pandai kuat beraja. Salah satu syarat untuk bisa diterima dalam pergaulan ialah kita bisa dapat membaca perasaan orang lain secara tepat. Dalam zaman modern, hal itu kita kenal dengan ilmu empati, yaitu dengan mencoba mengandaikan kita sendiri dalam posisi orang lain. Bila kita berhasil menempatkan diri dalam posisi orang lain, maka tidak mungkin kita akan memasukkan keinginan kita kepada orang lain. Dengan cara itu, banyak konflik batin yang dapat kita hindarkan. Pepatah mengajarkan dengan tapek, elok di awak ketujuh di orang. Segala sesuatu yang menurut pikiran kita adalah baik, alun tentu dianggap baik pula oleh orang lain. Kacamata yang dipakai mungkin sekali berbeda, sehingga pendapat pun berbeda pula. Kapalo semua hitam pikiran berbeda-beda. Sebelum ilmu manajemen berkembang di tanah air Indonesia kita tercinta ko sejak tahun 1950-an, Allah meyakinkan bahawa perencanaan yang matang adalah salah satu unsur nan sangat penting untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pepatah kita meyakini kita akan kebenarannya. Balabiah hancak-hancak berkurang siu-siu. Diagak mengko diagiah, dibaliak mengko dibalah. Bayang-bayang sepanjang badan, nambah barih nan dipahit, nambah kue nan dikabuang, jalan nan lurus nan ditempuh. Labuah pasar nan diturui, digarih makanan pahit, diayi lapihkan tubuh, tantang sakit laki ube. Lurus menantang barih hadai. Yang kedua, basa-basi jok sopan santun. Ada Minangkabau mau temukan sopan santun dalam pergaulan. Budi pekerti yang tinggi menjadi salah satu ukuran martabat seseorang. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang. Ada Minang menyebut nan kuriak ialah kundi, nan merah ialah sagu, nan bayak ialah budi, nan indah ialah baso. Kuat rumah dek bersandi, rusak sandi rumah binaso. Kuat bangso karena budi, rusak budi bangso binaso. Adik Minang sejak baik nan lalu Allah memastikan bila moralitas suatu bangsa ala rusak, maka dapat dipastikan
tu waktu kelak bangsa tu akan binaso, akan hancur lebur di telan sejarah. Adik Minang mengatur dengan jaleh tata kesopanan dalam pergaulan. Kita tinggal mengamalkannya saja. Papatah menyebutkan, nan tua dihormati, nan ketik disayangi, sama gadang bawa berkawan. Ibu jo bapak diutamakan. Budi pekerti dalam salah satu sifat yang dinilai tinggi oleh adik Minang, baik itu pula rasa malu dan sopan santun, termasuk sifat-sifat yang diwajibkan, dipunyai oleh orang-orang Minang. Papatah Minang mengingatkan, dek ribuik rabah lapadi dicupak Datuk Tumangguang. Hidup kok tak babudi, duduk tagak kemari cangguang. Rarak kaliki dek binalu tumbuh serumpun di tepi tabek. Kalau habis rasa jo malu, bak kayu lunggah pangabek. Kehidupan yang aman dan damai menjadi idaman adik Minangkabau. Karena itu selalu diupayakan untuk menghindari kemungkinan timbulnya perselisihan dalam pergaulan. Budi pekerti nan baik, sopan santun, basuh jo basi dalam pergaulan sehari-hari diyakini akan menjauhkan kita dari kemungkinan timbulnya sengketa. Budi pekerti nan baik akan selalu dikenang orang, kendatipun Allah putih tulang di dalam tanah. Papatah menyebutkan, pucuk pawah sadang terjelok penjuluak bunga linggudi, dak jauh silang seketop pahalui baso jo basi. Pulau Pandan jauh di tengah di balik pulauan Soduo, ancue badan di kandung tanah budi bayak tekan ajuo. Nak orang koto ilalang nak lalu kapakan raso, malu jo sopan kola hilang habislah raso jo pareso. Yang ketiga, tenggang raso. Perasaan manusia halus dan sangat peka. Tak singguang seketik. Pergaulan nan baik adalah pergaulan nan dapat menjaga perasaan orang lain. Kalau sampai perasaan terluka, bisa membawa kita ke bencana. Karena itu adik mengajarkan supaya kita selalu berhati-hati dalam pergaulan. Baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Tenggang rasa salah satu sifat yang dianjurkan oleh adik kita. Pepatah mengingatkan, bajalan pelihara kaki, bakato pelihara lidah. Kaki tetaruang inai pada hanyo, lidah tetaruang ameh pada hanyo. Bajalan selangkah maduk surik, kato sepatah dipikirkan. Nan elok de awak ketujuh de orang, lama de awak lama de orang, sakit de awak sakit de orang. Nan gampe setia. Nan dimakasui dengan setia adalah taguh hati, meraso sanasib sepenangguangan, menyatu dalam lingkungan kekerabatan. Sifat ko menjadi sumber dari lahirnya sifat setia kawan, cinta kampung halaman, cinta tanah air, dan cinta bangsa itu sendiri. Dari siku pulau lah bara awalnya sikap saling membantu, saling membela, dan saling berkorban untuk sesama. Pepatah Minang menyebutkan, malompek sama patah, menyerunduk sama bungkuak, tertungkuik sama makan tanah, tertilantang sama minum air, tarandam sama basah, rasuk air pulang ke air, rasuk minyak pulang ke minyak. Bila terjadi suatu konflik dan orang Minang terpaksa memilih, maka orang Minang akan memihak pada dusanaknya. Dalam kondisi semacam itu, orang Minang sama fanatiknya dengan orang Inggris. Right or wrong is my country. Kendatipun orang Minang barajo kanan bana, dalam situasi hari memihak seperti itu, orang Minang akan melapihkan prinsip. Pepatah adik mengajarkan, adik berdusanak, dusanak pertahankan, adik berkampung, kampung pertahankan, adik bernegari, negari pertahankan, adik berbangsa, bangsa pertahankan. Parang bersuku samu dilipek, parang samun samu. Dengan sifat setia dan loyal semacam ko, pengusaha Minang sabananya lebih dapat diandalkan menghadapi era globalisasi karena kadar nasionalismenya indak perlu diragukan. Yang kelima, adie. Adie merupakan mengambil langkah sikap nanindak bagi sebelah,
dan berpegang teguh pada kebenaran. Bersikap adil semacam itu sangat sulit dilaksanakan bila berhadapan dengan dusanak sendiri. Satu dan lain hal karena adanya pepatah adat yang lain yang berbunyi adat dusanak dipertahankan, adat Minang majakan bakati samo mau kue samo panjang, tiba di mato indak dipicangkan, tiba di parui indak dikampihkan, tiba di dado indak dibusuangkan, mendapik samo belabo kehilangan samo merugi. Mau kue samo panjang, mambilai samo rawe, baragia samo banyak. Gadang kayu gadang bahannya, ketek kayu ketek bahannya. Nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari. Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah. Gadang agia bompuak, ketek agia bacacah. Nang keenam, hemat dan cermat. Pepatah dat menyebutkan ibarat manusia nam butuh pambil suang nam pakak pelapih badia nam patah pangajui ayam nan lumpuh paunyi rumah nan bingung ke disuruh-suruh nan buruak pahlawan kerajo nan kuek pangkui baban nan tinggi jadi penjuluak nan rendah penyaruduak nan pandai tempe betonyo nan cadiak beke beyo nan kayu tempe betenggang nan rancak pahlawan dunia. Ibarat tanah nan lerang tanami padi nan tunggang tanami bambu nan gurun jadikan parak nan bancah jadikan sawah nan padek kaparumahan nan munggu jadikan pandam nan gawang katabe ikan nan padang tempe gubalo nan lancah kubangan kabau nan rawan renangan itiak. Ibarat kayu nan kuek katunggak tuwo nan luruh ke rasuak paran nan lantiak ke bubuangan nan bungkuak ke bangkalai bajak nan ketek ke tangkai sapu nan satampok ke papan tuai rantiangnya ke pasak suntiang abunya pamupuak padi. Ibarat bambu nan panjang ke pambuluah nan pendek ke parian nan rabuang ke penggulai. Ibarat sagunya ke bakahuma ruyuangnya ke tangkai bajak, ijuaknya ke atuk rumah, pucuaknya ke daun pesok, lidinya ke jadi sapu. Yang ketujuh, sifat waspada. Sifat waspada dan siaga termasuk sifat yang dianjurkan oleh adat Minang sebagaimana pepatah mengatakan memintih sebelum nanyui, melantai sebelum lapuak, inge-inge sebelum kanai. Sio-sio negari Allah, sio-sio utang tumbuh. Siang diceliak-celiak, malam didengar-dengar. Nangka salapan barani karena bana. Islam mengajarkan kita untuk mengamalkan amal makruh nahi mungkar. Artinya menganjurkan supaya berbuat baik dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Menyuruh orang berbuat baik adalah mudah, tapi melarang orang berbuat mungkar mengandung risiko sangat tinggi. Bisa-bisa nyawa menjadi taruhan. Untuk bertindak menghadang kemungkaran seperti itu memerlukan keberanian. Adat Minang dengan tagih menyatakan bahawa orang Minang harus punya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Barani karena bana. Pepatah Minang mengatakan, kok dianjak orang Pasupadan, kok dialih orang kata pusako, kok dirubah orang kata dahulu, jan camih nyawa melayang, jan takwik darah terserak, asalkan lai dalam kebenaran, basilang tombak dalam parang, sabalun aja bapentang mati, baribu sebab mendatiang, namun mati hanya sekali. Haso hilang dua bilang bapentang suri di jalan, asale angok-angok asale jiwa-jiwa sifat tuang, namun nan bana disebut jiwa. Sekali kata orang lalu, anggap angin lalu saja. 2 kali kata orang lalu, anggap garah semua gadang. 3 kali kata orang lalu, jan takwik darah terserak. Yang ke-9, arif, bijaksana, tanggap dan sabar. Orang yang arif bijaksana adalah orang yang dapat memahami pandangan orang lain, dapat mengerti apa yang tersure dan apa yang tersire. Tanggap artinya mampu menangkis setiap bahaya yang bakal datang.
Sabar artinya mampu menerima segala cobaan dengan dado dan lapang dan mampu mencarikan jalan keluar dengan pikiran dan janiah. Katigo sifat ko termasuk nan dinilai tinggi dalam adat Minangkabau seperti bunyi pepatah. Tahu dikilek beliwang nangka kaki, kilek camin nan kamuko. Tahu juga bak di ulu tando ka hujan, cewang di langit tando ka paneh. Ingek di rantiang ka mancucuat, tahu di dahan nan ka maimpok. Tahu di unak ka manyangkui, pandai memintih sebelum nanyoi. Baik itu adat Minang menggambarkan orang nan arif bijaksana dan tanggap terhadap masalah yang akan dihadapi orang-orang yang nan sabar dibaratkan seperti bunyi pepatah. Gunung biasa timbunan kabui, lurah biasa timbunan aye. Lakuak biasa timbunan sampah, lawi biasa timbunan ombak. Nan hitam tahan tapo, nan putih tahan sasah. Disasah bahabi aye, dikikih babi basi. Nang kasapuluh rajin, sifat nan lain nan patut dipunyai oleh orang Minang menurut adik adalah rajin. Sebagaimana bunyi pepatah mengatakan, kok duduk marawik ranjau, tagak meninjau jarak. Nak kayu kuat mencari, nak pandai kuat beraja. Nang kasabaleh rendah hati. Mungkin lebih dari separuh orang Minang hidup di rantau. Hidup di rantau artinya hidup sebagai minoritas dalam lingkungan dan mayoritas suku bangsa lain. Nan merantau ke Jakarta mungkin kurang merasukkan sebagai kelompok minoritas, tapi nan merantau ke Bandung, Semarang, Malaysia, Australia, Eropa, Amerika akan merasa hidup di tengah orang lain yang berbudaya lain. Apa rantau Minang harus bersikap dalam kondisi seperti itu? Adat Minang memberi pedoman. Kok menyawak di lie-lie, kok mengecek di bawah-bawah. Tiba di kandang kambing mengambek, tiba di kandang kabau menguap. Di mana langit dijunjung, di sini bumi dipijak, di situ rantiang dipatah. Berarti kita harus merasa rendah diri, tetapi justru berarti kita orang yang tahu diri sebagai pendatang. Bila dalam beberapa saat kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka bisa jadi orang teladan dan tokoh masyarakat di lingkungan yang baru. Pada saat itu kita tidak perlu lagi menyawak di lele, malah mungkin menjadi disawakkan dihulu, didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang, diangkat menjadi pemimpin bagaikan penghulu di lingkungannya. Itu berarti sebagai perantau dan hidup dalam lingkungan budaya lain. Maka kita sebagai kelompok dan minoritas harus tahu diri dan pandai menampilkan diri. Demikianlah di sana keserunya Allah kita dengarkan dan kita simak ada sebalih pilar sifat manusiawi yang diharapkan oleh adik Minangkabau. Dengan adanya sebalih sifat tersebut menjadikan kita manusia idaman, manusia yang diharapkan oleh adik Minangkabau. Mari kita sama-sama menjadikan pelajaran, memperbaiki kekurangan dan menjadikan kita manusia Minangkabau yang sejati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.